Seiring berjalannya waktu, Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Erick Thohir terus menunjukkan prestasi di beberapa tahun terakhir, terutama soal pemain keturunan yang pada tahun ini akan diperkenalkan ke publik. Bahkan di awal tahun 2025 ini saja, Timnas Indonesia telah menyumpah 3 pemain. Menariknya lagi, pemain-pemain keturunan yang didatangkan oleh PSSI bukanlah pemain sembarangan alias asal comot, melainkan benar-benar pemain yang berkualitas jempolan, bahkan punya market value yang tinggi di Eropa. Dengan market value Timnas Indonesia kini berada di peringkat 5 Asia, di bawah Australia. Melihat hal itu, yang kemudian membuat calon lawan Indonesia seperti Bahrain dan Australia mengaku cukup iri dengan Indonesia yang mudah sekali mendapatkan pemain keturunan baru yang berkualitas. Jelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Bahrain dan Australia sekarang benar-benar memperhatikan betul progres Timnas Indonesia bersama para pemain keturunan. Meski dijuliti oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, nyatanya apa yang dilakukan oleh Timnas ini mendapatkan banyak apresiasi dari negara lain. Bahkan sekelas Australia kini sampai menganggap Indonesia bakal punya level yang setara dengan tim-tim besar Asia lainnya untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Dan kekhawatiran itu sejatinya benar-benar ada, dan mulai terasa tak kala Indonesia sukses bersaing di babak round 3. Padahal sebelumnya banyak tim yang meremehkan kalau Indonesia hanya bakal jadi pelengkap saja. Namun kini semua sadar kalau Indonesia adalah salah satu underdog yang bisa mengejutkan siapapun dan kapanpun. Jadi tak heran kalau Bahrain dan Australia kini mengaku khawatir jelang menghadapi kekuatan baru Timnas Indonesia di bulan Maret. Setelah resmi mendapatkan Kevin Dix, PSSI terus mengambil tindakan tegas untuk tetap bisa bersaing di babak round 3. Dan seperti kita tahu, kalau di awal tahun 2025 ini, Indonesia terus menunjukkan progres yang nyata, mulai dari mendatangkan sejumlah pemain dari Belanda, hingga mendatangkan 6 pemain baru sekaligus, mulai dari Oli Romani, Dion Max, Tim Gippen, Emil Audero, Dan James, dan juga Joy Pelupesi. Tapi 6 pemain di atas kemungkinan hanya akan dipakai 4 saja, karena Dion Max dan Tim Gippen disiapkan untuk Timnas U20. Menariknya lagi, dengan bergabungnya sejumlah pemain Timnas, market value Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat, di mana sebelumnya mereka berada di peringkat 7 Asia, kini melesat ke peringkat 5 di bawah Australia. Belum lagi kalau nantinya Miliano Jonathan hingga Pascal Struijk jadi gabung Indonesia. Skuad Indonesia sudah setara dengan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Korea Selatan. Popovic puji kedalaman skuad mewah Garuda. Meski saat ini ranking Indonesia berada di bawah 120 dunia, tapi pelatih Australia mengaku tak ingin meremehkan Timnas Indonesia saat bertandang ke Sydney Stadium pada Maret mendatang. Karena harus diakui saat ini, Indonesia punya cukup pemain yang menjanjikan, banyak pemain-pemain yang tampil di Eropa, mulai dari Kevin Dix, Justin Hubner, Tom Haye, Martin Paes, Emil Audero, dan juga lainnya. Terkhusus Oli Romani baru saja mencetak gol debutnya bersama Oxford United. Mereka bukan hanya sekedar tim ranking 120 dunia, tapi setara dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Indonesia benar-benar menjelma menjadi tim yang mengesankan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan datang ke sini dengan harapan meraih hasil besar melawan Australia. Tugas kami adalah benar-benar fokus pada diri sendiri dan memastikan kami dapat membangun fondasi yang telah kami tetapkan sejauh ini. Kami akan menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Tetapi tentu saja tidak akan memasuki pertandingan dengan rasa takut, ungkap Popovic dikutip dari The Socceroos. Bahrain dibuat kena mental fans Indonesia. Di sisi lain, bicara soal laga Indonesia melawan Bahrain, laga ini sendiri akan jadi laga yang sangat krusial bagi kedua tim yang masih sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke World Cup. Untuk Timnas Indonesia, laga kandang kontra Bahrain dan Cina adalah harga mati untuk meraih 6 poin dan peluangnya terbuka sangat lebar. Secara kualitas Timnas Indonesia tidak kalah, bahkan bisa dikatakan unggul, dan penambahan pemain yang akan terjadi di bulan Maret membuat Indonesia akan jauh difavoritkan.
Itu kenapa kabar yang mengatakan bahwa laga akan tetap dimainkan di Indonesia menjadi kabar bagus untuk timnas Indonesia. Apalagi saat melihat tiket Indonesia melawan Bahrain sudah ludes dalam hitungan menit saja. Jelas ini membuat Bahrain merasa shock karena pastinya fans Indonesia akan meneror balik para pemain Bahrain dengan cyber-cyber yang telah dipersiapkan. Salah satunya membentangkan spanduk besar bertuliskan 90+6 sama dengan 99.